Pertama yang mau kubahas adalah masalah bisnis. Lagi ramai di dunia perfituberan dan emang lagi cukup, ya aku ngerasa ini adalah hal yang cukup keren, yang dimana agensi besar sebesar JKT48 akhirnya membuat line up virtual yang terdiri dari 3 orang. Ada Pia, ada Tana, sama Kanaya. Jadi aku bakal ngasih tahu kenapa ini adalah sesuatu yang keren. JKT mengetahui ada potensi di dunia VTuber dan mereka nggak mau melewatkan kesempatan itu. Tapi ada beberapa problem di sini yang jelas. Ketiga VTuber ini harus jelas bisa lebih dari VTuber lain, apalagi VTuber indie. Kalau misalnya mereka nggak bisa melebihin konten kreator VTuber lain, apa yang membedakan antara VTuber lain dengan VTuber JKT? Jadi kayak gitu. Itu problem pertama. Tapi aku yakin lah dengan hadirnya JKT48 di dunia virtual YouTuber, aku yakin mereka mungkin bisa membawa sesuatu yang baru. Mereka semua, terutama bertiga ini, punya kualifikasi yang cocok banget buat jadi tipikal VTuber. Pertama, mereka bisa nyanyi, idol nyanyi. Mereka bisa nge-entertain orang. Terutama kemarin Tana Nona itu aku ngelihat debutnya dan aku ngerasa wow, ini orang cukup bagus untuk ada di dunia live streaming. VTuber JKT ya seenggaknya bisa memanfaatkan IP Vortex Family. Betul, itu adalah keuntungannya JKT48V. Mereka udah punya IP dari JKT48 dan mereka bisa memanfaatkan itu. Mereka punya tim marketing yang besar dan akhirnya mereka bisa memanfaatkan itu. Jadi menurutku ini adalah satu kesempatan yang bagus banget buat mencari potensial dari ranah dunia per-VTuberan ini. Kalau kau tanya ke aku, favoritku yang mana? Mbak yang ini. Aku suka karakternya karena senyumnya. Kau perhatikan senyumnya. Kau lihat senyumnya tuh senyum sarkas ya sih, kayak senyum yang penuh sarkasme gitu. Lihat senyumnya, kayak mau kau pukul nggak? Ini senyum yang ngata-ngatain orang kayak dan kebetulan aku juga suka dikata-ngatain sama cewek anime. Kau bisa lihat juga dari foto profil animenya. Wow, dia tukang sarkas dan pemarah, dan di sini sangat bener-bener kebantu ya. Dan di sini kan dia punya persona tomboy dan iya, ini menurutku cukup unik. Aku bisa bilang debutnya Tana Nona udah jauh lebih keren, audionya juga jauh lebih baik dan nggak ada masalah teknis yang aneh-aneh ya. Terlihat tomboy sun. Betul, itu kenapa aku cukup suka. Nah, sekarang adalah yang mau aku bicarakan di sini, apakah bisa JKT48V itu mencapai full potensialnya. Pertama, kalau ingin konsultasi bisa ada di link description. Kalau mau, kalau nggak mau ya udah. Apa sih PR JOT ketika mereka mendebutkan 3 idol VTuber mereka? Pertama, mereka bener-bener harus meluaskan pasar. Dan menurutku ya langkah yang dia lakukan nih ya salah satu bentuk perluasan pasar. Di sini jelas dia mau menggaet orang-orang yang gak ngerti sama VTuber dan yang ngerti sama VTuber. Biar ku jelaskan maksudku apa. Mereka bikin VTuber biar orang-orang yang ngerti sama VTuber itu ngeh, wah ada JKT48, ternyata mereka bikin VTuber, aku penasaran, aku mau nonton. Dan kalau misalnya debutnya bagus dan ternyata mereka hasilnya bagus, ya itu cukup sukses. Dan mereka di sini akhirnya menggaet juga orang-orang yang ngerti idol tapi nggak terlalu suka VTuber. Dan itu keberhasilan mereka. Jadi mereka di sini memperluas pasar VTuber in general. PR keduanya, gimana caranya membuat talent-talentnya ini berkembang? Kayak misalnya, gimana caranya mereka bisa bertahan di industri per-VTuberan yang banyak banget VTubernya dan membuat penonton VTuber mereka atau penonton JKT mereka tetap setia untuk nontonin dan nyawerin mereka. Itu adalah hal yang menurutku cukup tricky, tapi kalau misalnya mereka berhasil itu bakal jadi hal yang bagus banget. Itu keren, aku suka banget sama JKT virtual ini. Ya ada beberapa hal yang aku nggak suka sih sebenarnya, tapi kayak 1 dari 10 ya penilaianku 9. Aku udah nonton mereka, semoga mereka bisa bawain sesuatu yang wah dan beda sama yang lain. Orang-orang pasti mengharapkan di sini VTuber kelolaan JKT48. Wah, pasti akan bagus karena JKT udah punya nama yang tinggi banget, udah punya standar yang keren banget, dan akhirnya mereka bisa, wah kita bisa mendapatkan sesuatu yang baru nih dari JKT VTuber virtual, JKT48 virtual. Dan ya kalau misalnya mereka bisa mendeliver itu dengan baik, bagus. Tapi kalau enggak, sangat disayangkan. Kalau mau konsultasi, linknya ada di deskripsi. Ya kurang lebih kayak gitu. Tapi untuk sekarang, gimana caranya mereka mempertahankan angka dan statistik mereka? Gimana caranya mereka bisa mempertahankan CCV mereka kayak current count view? Dan gimana caranya mereka nggak gede di angka subscriber
VTuber doang, tapi interaksinya juga gede. Karena apa guys? Industri VTuber, industri streamer itu nggak jauh beda dari industri peridolan, yang dimana sebagian besar bergantungnya dari viewer fund. Itu perusahaan Vortex Family yang sebesar itu mestinya jauh dari kata-kata technical error dan lain-lain buat debut on stream VTuber mereka, dan mestinya bisa menjawab ekspektasi dari nama besar. Betul, itu namanya masih belajar ya. Kan gak semua orang akrab dengan streaming online, dan gak semua orang akrab dengan OBS. Nah, itu kenapa aku bisa menawarkan jasaku kalau mau. Intinya kalau misalnya ada semacam technical difficulty atau masalah teknikal sedikit itu nggak masalah, karena ini masih baru, mereka masih talent yang baru. Ya kau pertama kali goreng telur nggak mungkin bulat sempurna juga kan. Ya itu juga mereka, let them cook bro. Lumayan bagus lah kalau misalnya ada. Soalnya kalau nggak ada persaingan atau nggak ada sesuatu yang besar yang ikut step in ke suatu industri itu bakal mati karena nggak ada persaingan.